Kemudian kata Atha bin Abi Rabah, Ibnu Abbas memberitahukan kepadaku, maukah aku tunjukkan perempuan ahli surga? Kata Atha, yang mana? Lalu kata Ibnu Abbas, nah ini nih, perempuan berkulit hitam ini. Hadhil mar'atus sauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, dia dulu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda, inni usra'u, ya Nabi, aku sering sakalor, sering kejang, epilepsi. Namanya apa tuh bahasa Indonesianya? Ayan, ya sering kejang, tidak sadarkan diri. Wa inni atakasyafu, dan kalau sedang tidak sadarkan diri kadang aurat saya terbuka. Fad'ullaha ta'ala li, doakanlah kepada Allah untukku agar aku sembuh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, in syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau kamu mau, kamu bersabar cukup, kamu dapat surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Tapi kalau kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menyembuhkanmu. Ternyata dia memilih asbiru, saya mau sabar dengan penyakit ini biar gak usah sembuh. Faqalat inni atakasyafu fad'ullaha an la atakasyafa fad'ala. Tapi cenah Nabi minta doa satu, kalau saya sedang jadi kejang saya, mohon jangan terbuka aurat saya. Nabi pun mendoakan itu. Saya pernah nulis ya, dan ditulis di buku Mutiara Tafsir Al-Quran, judulnya sakit tidak wajib sembuh. Kalau ada ulama yang mengatakan berobat itu wajib, saya menyatakan tidak ada satu ulama pun dari 4 madhab salaf yang mengatakan berobat wajib. Paling banter sunat. Sunat pun itu kalau maslahatnya lebih jelas dibanding tidak berobat. Sebagian ulama lain menyebut mubah, bahkan ada yang menyebut makruh. Kalau makruh berarti sebaiknya tidak berobat. Apa dalilnya? Ini, kalau memang sakit wajib sembuh, Nabi gak akan memberikan pilihan. Nabi langsung mendoakan orang itu untuk sembuh. Tapi Nabi pilihan, mau sembuh saya doakan sekarang, atau kamu gak usah sembuh, tapi kalau kamu sabar dapat surga. Ibu itu lebih memilih surga. Jadi kalau bapak ibu punya penyakit tapi sabarnya lain kukulutus lain aral lah, dokter iya tuh bener, dokter ngeus aing mah sapaehna we eta mah aral. Ini mah nyadar ya, aya lagunanya naon laguna akustik bukti cinta kan ya. Penyakit itu tanda cinta kita kepada Allah. Sabar kita dalam penyakit itu semakin membuktikan cinta kita kepada Allah, kesabaran kita kepada Allah. Jadi kalau kita menjalani penyakit tidak memilih jalan untuk sembuh, sabar karena yakin tadi, semakin lama sakit semakin banyak pahalanya, semakin banyak terhapus dosa, semakin banyak anugerah sholawat, rahmat dan hidayah. Ya udah, ini kebetulan sedang sakit, mending sakit dulu, istirahat. Soknya Ustadz tegering mah teboga alasan kehadir kamaki dari sakit pun gua ada alasan. Maaf izin ya nggak hadir kajian di Maki karena sakit. Jadi istirahat. Sakit itu di satu sisi anugerah dari Allah agar kita istirahat. Nah ini yang menyadari ini nggak arah.
Dalil yang kedua yang sudah kita bahas, orang yang akan masuk surga pertama tanpa dihisab berdasarkan syafaat Nabi, orang yang tawakal dan tidak berobat. Tapi bukan berarti syarat masuk surga begini, enggak. Cuma ini saking istimewanya masuk surganya pertama, nanti yang kedua ada, yang ketiga ada. Kan masuk surga teh anu bari ngesot di sirot oge ada. Orang yang lama di neraka baru dipindahkan ke surga juga ada. Kenapa ini yang paling dulu masuk surga? Karena istimewa. Sok Ustaz oge mikir 2 kali. Kergering. Sabar, tidak berobat. Nu gering mah subhanallah, alhamdulillah, nu aya menyeri we gitu dengan obat kan. Jadi ini menggambarkan tawakal yang paripurna. Makanya saya tulis di Menuju Islam Kafah 3 judulnya Tawakal Paripurna. Jadi kalau kita sakit masih ingat obat, itu kurang lebih belum yakin Allah sepenuhnya yang menyembuhkan. Mungkin tidak Allah menyembuhkan tanpa obat. Mungkin. Betullah guru saya di Garut. Urang teh da gering teh teu diobat pasti cager. Ngan lila, ngan urang teu kuat lila, hayang gacang cager. Jadi neangan obat. Kasimpulanna nu neangan obat teh berarti kurang sabar. Betullah guru saya. Tapi bukan berarti yang berobat berdosa ya. Enggak berdosa. Apa cenah itu ada perintah berobat? Kata Imam Al-Azim Abadi, baca dari bagian awalnya di Syarah Sunan Abi Dawud. Ya Rasulullah, ana tadawa. Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Nanyana boleh tidak? Lalu Nabi menjawab, tadawau, silahkan, lain wajib lagi. Silahkan, karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Tapi masalahnya obat nate kadang belum ketemu. Nah dalam konteks hadis ini di zaman Nabi belum ketemu obat ayan apa. Bisa saja didoakan sembuh. Tapi tidak didoakan pun, tidak sembuh pun, asal sabar surga. Saya kan sering bercerita, nih kaki saya itu sering ada luka-luka lama ya. Kadang 3 bulan atau 3 bulan, sekarang udah lama enggak. Bukan berarti ngadoakeun yang lain, ini contoh Bu. Ustaz eta kunaon? Kan jalan kaki jadi cingkut. Seueur dosa Bu. Ustaz mah teu nyambung, abi naros eta penyakit naon? Si ibu nu teu nyambung. Coba kalau saya jelaskan karena virus itu benar ilmiah. Dokter oge, Dokter Dasep almarhum, ya. Puntennya Bu, abdi mah pasien dokter. Ya. Ketika 2 tahun yang lalu lah awal pendirian pesantren saya sakit lagi, parah. Gitu. Menjelang Ramadan, bapak saya nges ka dokter, tuh cenah Ramadan jag-jag, nya kapaksa we ka dokter. Lamun teu dititah ka dokter mah moal. Gitu. Ditanya sering sakit gini, alhamdulillah tidak. Kapan terakhir? Terakhir ketika saya masih punya anak 1 belum sekolah. Ayeuna geus 3 bisa karola gitu. 3 teh 4 gitu, yang 3 sudah sekolah semua. Saya tanya, "Kenapa, Dok?" "Ini biasa panas tipes." "Betul nih teh tipes. Virusnya virus apa?" Nya orang nanya teh rada marak. Kenapa menyimpulkan begitu? Gimana penelitiannya? Dia jujur. Kalau mau dibuka, virus itu ada ribuan dan banyak yang belum dikenali. Dokter itu hanya menduga praduga kuat. Karena kalau untuk memastikan harus masuk ke lab. Nggak bisa dokter cubak-cabak gitu. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya dokter ini teu cocok, bukan teu cocok karena memang nggak pas ya antara obat dengan penyakit. Kalau mau harus akurat, harus masuk lab, cek darah, cek urin, cek darah 2 kali, 3 kali. Ya seperti
Marisa Covid kan, lu lama itu memastikan ada dan tidak adanya. Cobalah dokter KB gitu, nya nugarek, meren sa pasien hiji atau dokter boborot atau kayaknya iraha untungna. Jadi kalau mau jujur, kita nggak 100% tahu ini penyakit apa. Cuma karena gejalanya begini ya udah kasih obat ini. Gitu. Jujur tak dokter Dasep almarhum ya. Entah mungkin karena saya yang nanyanya. Jadi beliau menjelaskan demikian. Jadi ini yang harus kita ketahui agar kita tidak kemudian merendahkan hadis Nabi. Jadi kalau Nabi mengajarkan begini, itu artinya pilihan, silakan. Berobat tidak berdosa, tidak berobat bisa lebih baik. Ya, kalau kita sabar, kalau kita tawakal, nggak ada harus sembuh. Makanya ada kan yang sakit kadieu teu cager. Sebetulnya kalau atau kadang menurut dokter ini begini ya, menurut dokter itu begitu. Nah, cara dokter itu beda. Ya karena beda metodologi penelitiannya, diagnosanya. Kalau mau dokter itu bergabung dua-duanya. Lalu analisa bareng itu lama. Bahwa ilmu pengetahuan manusia itu terbatas sebetulnya untuk mengetahui penyakit. Maka dari itu kalau ada orang yang mulai sabar ya, dan kalau saya katakan ini karena dosa, ilmiah tidak. Sangat ilmiah. Daripada oh ini karena ini. Bare dokter gecan apa? Saya pernah sampai 3 kali dokter, 3 kali obat. Yang ketiga kalinya saya kenapa ganti lagi? Karena ada yang membiayai penyakit kulit saya dulu sama di kaki. Ya kemarin dicoba yang ini belum, coba lagi yang ini belum. Coba dokter juga. Geus 3 kali mah geus. Ibu saya tanya dulu masih bujangan. Nah eta teh diubaran, mending tawakal. Kalau ngerasakeun sembuh karena ka dokter di biaya bari dokter lagi itu bisa mastikeun gitu. Ini sakit apa apalagi penyakit kulit kan. Maka kalau saya ditanya, eta Ustaz kunaon? Ieu seueur dosa, ada seueur istighfar, ilmiah teh. Ilmiah daripada saya menjawab penyakit apa bari saya enggak tahu gitu. Dan saya pribadi untuk sakit-sakit yang saya masih bisa beraktivitas. Karena saya bukan olahragawan, ya, baik cingku doge da mau dipakai futsal. Salat masih bisa. Bisa kene tidak berobat mah tidak usah berobat. Cukup dengan berdoa ya, kecuali kalau memang ada penyakit yang kita susah kecuali dibantu dengan obat silakan tidak berdosa ya. Cuma kalau sampai sabar seperti ibu ini, biarlah saya mati dalam keadaan sakit. Itu makomnya paling tinggi. Termasuk hadis terakhir, hadis Ubay bin Ka'ab. Ketika Nabi menjelaskan penyakit itu menghapus dosa, di hadapan Nabi dia langsung berdoa, ya Allah berikan saya penyakit, tapi saya ingin tetap bisa sholat ke masjid. Dari sejak itu sampai wafatnya Ubay bin Ka'ab demam gak sembuh-sembuh. Penyakit demam di hadapan Nabi. Terus gak ada seorang pun yang mendekati Ubay kecuali panas sampai matinya. Jadi ayo orang mengadoa hayang sembuh, jeung update status di Facebook, pangluhurna we da loba nu komen sapakaloh. Kalau Ubay bin Ka'ab justru berdoa memohon penyakit. Ini tergantung kadar kesabaran dan tawakal di hati kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi ini. Mangga bilih aya pertarosan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, berkaitan sabar karena penyakit, tadi kan pahalanya sangat besar gitu ya, sangat banyak, diampuni dosa, kemudian masuk surga tanpa hisab. Nah, ketika kita sudah sabar, tetapi kita menjalankan ikhtiar kita, misalkan minum obat atau berobat, apakah keutamaan atau pahala itu otomatis akan hilang gitu, Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita sakit, kita sudah sabar, tapi kita kepingin sembuh karena merasa ibadah kita jadi jadi jelek atau kurang gitu.
pengen sembuh supaya ibadah kita bisa sempurna lagi gitu. Kalau seperti itu bagaimana? Terima kasih. Ya. Nih Bapak Buce itu Bu 8 tahun, 4 tahun cuci darah, 4 tahun beliau sabar dengan sakitnya, dan kita doakan ya semoga diganti dengan yang terbaik. Jadi saya dudukan dulu ya. Pertama, antara yang tadi makom tertinggi, sabar, tidak berobat, tawakal sepenuhnya. Ini hadisnya sahih kan, Bukhari Muslim. Dan para ulama menjelaskan demikian. Orang tuh nyanyahonan ulama. Oh, cina bukan begitu maksudnya. Mana nyanyahonan wae. Para ulama menjelaskan demikian, udahlah. Tapi kan tadi saya sebutkan bukan berarti orang yang berobat kemudian otomatis dia berkurang sabarnya, berkurang kemuliaannya. Dia tetap mulia dengan kesabarannya. Cuma kalau mau ditimbang ya tentu tidak setinggi yang ini. Gak apa-apa kan? Yang masuk surga langsung itu ada banyak. Selain itu kan bisa lewat jalur imam yang adil ya. Itu kan orang yang istimewa yang mendapatkan syafaat pertama. Bisa lewat ahli ibadahnya, bisa lewat hati yang selalu tergantung di masjid ya, bisa lewat ahli sodakohnya. Jadi Islam itu tidak menutup satu pintu untuk meraih kemuliaan itu. Kalaupun saya misalkan gak bisa meraih kemuliaan di pintu yang ini, carilah pintu yang lain. Makanya Nabi sendiri kan menjelaskan pintu surga ada 8 ya. Ada pintu royan. Royan itu artinya dahaga. Karena orang yang saum itu sering menahan dahaga. Ada pintu sholat, ada pintu sodako, ada pintu jihad, ya. Ada pintu sabar. Nah ini yang tadi istimewa. Bukan berarti yang sholat untuk zakat. Ini istimewa di sininya. Kalau kita nggak bisa di sini kan bisa di sholatnya, di saumnya. Abu Bakar pun bertanya, mungkin tidak ada seseorang yang dipanggil dari 8 pintu itu. Kata Nabi, mungkin. Dan kamu salah satu. Ya, Abu Bakar semua ya, dalam bab sabarnya, sholatnya, jihadnya gitu. Jadi meski bagaimanapun ya memang keutamaan itu Allah sudah menentukan. Kalaupun kita nggak bisa utama di level ini karena di satu sisi selalu ingin berobat, menjaga kesehatan, nggak apa-apa, nggak berdosa, tetap bisa meraih keutamaan di yang lain. Cuma kalau memang di sini wah ini hebat bisa, makanya Nabi menyebutkan hanya 70.000, lalu nanti dikalikan lagi menjadi 4.900, menunjukkan sangat sedikit. Jadi kalau sahabat yang ikut haji wada 100.000, sahabat pun nggak semua masuk kategori yang makomnya tinggi gitu ya. Jadi silakan sesuai kemampuan masing-masing, dan keutamaan itu masih bisa diraih di jalur yang lain. Terima kasih. Ustaz, mohon dijelaskan tentang ayat Allah itu tidak akan merubah satu kaum kecuali dia merubah. Mohon. Itu ayat sering disalahpahami. Saya dulu di kantor di Piade, Ustaz Eka baru datang ngisi seminar dengan pengusaha. Lalu beliau tanya ke saya, Cing Rip, hari maksud ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim teh kumaha? Saya yakin Ustaz Eka lain nanya ke apa, mau menyamakan persepsi. Saya jawab, jelas tuh Kang. Semua ulama tafsir menafsirkannya kaitannya dengan surat Al-Anfal. Ya. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
halaman 3 dari juz 10 kiri atas. Surat Al-Anfal. Maksud Allah tidak akan mengubah ma biqaumin itu nikmat. Allah tidak akan mengubah nikmat yang dianugerahkan untuk satu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubah nikmat tersebut. Kenapa? Karena Allah menghendaki nikmat untuk semua manusia. Namanya juga Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jangankan orang kafir, hewan saja dikasih rahmat Allah, dikasih nikmat. Apalagi orang kafir yang manusia. Nah, kalau nikmat itu kemudian bergeser, itu bukan karena Allah, tapi karena manusianya sendiri. Alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Kalau orang sudah kufur nikmat, nanti kan ujung-ujungnya siksa. Allah enggak mungkin menghendaki siksa untuk satu kaum kecuali mereka sendiri yang ingin disiksa. Begitu maksud ayat itu. Makanya kalau kita baca dari awal surat Hud kan halaman 2 kiri bawah, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Masing-masing manusia memiliki pengawal-pengawal dari sisi Allah yang tugasnya menjaga dia sesuai perintah Allah. Itu nikmat. Siapa muakibat? Malaikat. Si Ahok, Firaun, Abu Lahab, ya malaikat. Itulah nikmat Allah agar kita terjaga dari kejelekan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kemudian malaikat yang harusnya menjaga itu jadi tidak menjaga, itu karena manusianya. Makanya wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah sudah menghendaki kejelekan satu kaum, nggak ada yang bisa mengubahnya. Nah, kejelekannya itu yang mengubah nikmat jadi siksa. Allah itu selalu menghendaki nikmat untuk satu kaum, untuk setiap orang. Kalau nikmat itu berubah jadi siksa, jangan salahkan Allah. Ini sama dengan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Allah sudah menghendaki semuanya itu lahir dalam keadaan fitrah, tauhid, Islam, soleh. Lamun jadi itu soleh, tong nyalahkan Allah. Fa'abawahu yuhawidani. Gitu. Kata Ustaz Eka, nya gitu. Nah, atuh cenah tadi mah dina seminar para pengusaha nggak ada yang bisa mengubah nasib usaha kita kecuali kita sendiri. Kalau kita bisa berusaha, kita pasti bisa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin cenah teh. Jadi ngahulang ieu teh anu teu ngarti, maranehna nu teu ngarti. Jadi beliau bertanya bukan rek nanya, mengkonfirmasi bisi salah cenah pemahaman enggak. Nu salah mah para pengusaha. Ya. Itu aliran qadariyah ya. Saya sering bilang tuh, para pengusaha, trainer itu hati-hati aliran qadariyah. Apa qadariyah itu menolak takdir. Seakan-akan sukses dan tidaknya usaha bagaimana saya korunnya itu. Paham korun? Korun kan diingatkan ke umatnya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kamu jangan sombong. Allah benci orang yang sombong. Itu kan anugerah Allah juga. Inna mautitu ala ilmin indi. Saya kaya karena saya pintar. Aina trainer anu teh Golden Waste teh, ISQ Waste dan Waste. Mengajarkan bahwa kita bisa maju, perusahaan bisa maju kalau begini. Angger tadi kersakeun ku Allah. Mau 1001 jurus manajemen nggak bisa. Semua klub sepak bola sama perencanaannya, manajemennya sama, modalnya sama. Nu juara kadang nu murah, siga Leicester City juara murah. Kersanding Allah.
Ya, jangan dihilangkan. Boleh kita berusaha, tapi tetap takdir jangan dihilangkan. Ujung-ujungnya semuanya karena Allah. Itu yang pengurus kebun yang dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Kata temannya, walaula id dakhalta jannataka qulta la quwwata illa billah. Seandainya kamu ketika masuk kebun ingat tidak ada kekuatan kecuali karena Allah. In taroni ana aqalla minka mala wa walada fa'asa ayutiyani khairan min jannatik. Meskipun sekarang saya lebih miskin dari kamu, Allah berkuasa menjadikan saya lebih kaya, kamu lebih miskin. Diingatkan teman, dan betul dia jatuh miskin, ini temannya kaya. Jadi jangan merasa innama utitu ala ilmin indi wa ma adzunnu sa'a qaimah ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Karena saya besar modalnya, saya banyak karyawannya, jadi maju. Kamu mah sendirian, jadi itu maju. Itu ngomong begitu, itu sudah mengingkari takdir qadariyah. Jadi yang memahami innallaha la yughayyiru ma biqaumin salah itu kebanyakan qadariyah. Ya. Dokter sendiri pun mengakui obat nggak bisa menyembuhkan, obat kumaha wae. Karena virus itu 1001 macam karakter, meskipun sama COVID-19 beda-beda karakternya. Itu susah, kecuali kalau kehendak Allah mengizinkan sembuh ya sembuh. Silakan. Di medsos. Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang tua yang sakit tapi selalu mengeluh? Satu sisi takut menyinggung, sisi lain ingin membuatnya selalu bersyukur dan bersabar dalam sakitnya. Ya itu tinggal fala taqul lauma uffiu wala tanharuma wa qul lauma qaulan karima. Jangan berkata ketus, mama bandel. Nah boleh, meskipun bandel, ya, meskipun salah. Wala tanharuma, jangan membentak. Udah bilang jangan makan seblak, mata lagi mah, nyarekan nggak boleh. Wa qul lauma qaulan karima, berkatanya berkata yang penuh hormat seperti menteri ke presiden atau bawahan ke atasan. Waqfid lauma janahadzul, dan rendahkan posisi tubuh kita. Jangan ada di atas orang tua, kita di bawah orang tua. Orang tua duduk kita berdiri nggak boleh. Orang tua duduk kita lebih rendah. Ya. Orang tua sedang lesehan kita lesehan. Ngomongnya. Kemudian wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan rahmat untuk mereka, insyaallah. Ya. Bisa berubah. Ada lagi? Ada dua lagi, Set. Bagaimana hukum merayakan tahun baru Muharram, Set? Kemudian hukum membacakan talqin di atas kuburan setelah jenazah itu dikuburkan. Tahun baru Muharram tadi subuh ya, saya sengaja bikin videonya. Silahkan dicek di YouTube atau di Facebook atau by Institute. Intinya bid'ah, karena menyerupai perayaan kaum kafir. Di Islam nggak ada perayaan tahun baru, karena nggak ada yang istimewa dengan tahun baru. Kalau kita turut merayakan meski dengan bumbu-bumbu islamisasi, yaitu bid'ah. Punten, muludan, tahlilan, itu semua modusnya begitu. Islamisasi budaya, islamisasi tradisi. Tapi jadinya jadi bid'ah. Ya. Meski tidak kemudian kita vonis orang-orang yang merayakannya ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah itu untuk orang Syiah, ya, untuk orang liberal yang memang sudah keluar dari sunnah. Bagi rekan-rekan kita yang masih sunnah, cuma mengamalkan bid'ah yang sedikit, mereka ahlus sunnah, cuma keliru sedikit. Jadi bid'ah hukumnya, bid'ah itu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak. Kemudian yang kedua terkait talqin di atas kuburan, itu juga tidak kita temukan dalilnya. Yang ada memang mendoakan. Itu pun ijtihad sahabat ya.
seukuran ngurus sapi, ngurus unta sampai beres dibagikan. Jadi kalau kurang lebih 3 jam, 3 jam. Itu pun ijtihad sahabat, Nabi tidak menganjurkan. Jadi kalau mau mendoakan atau membaca Al-Quran, kalau talqin tidak perlu ya, karena masing-masing sudah menghadapi malaikatnya. Beda dengan yang akan meninggal, dia perlu ditalkin agar tidak sasar ya, agar selalu terucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ada dalilnya. Talqin yang dimaksud mungkin si penanya khususnya di daerah sini juga masih banyak set. Jadi ketika setelah dimakamkan dikasih bocoran kalau ujian makanya datang sana. Nggak ada dan nggak bisa gitu. Malaikat nggak menerima bocoran soal, nanti gagal ujiannya. Cakap enggak. Kan benten ya Ustaz nya. Iya. Berkaitan sok seueur anu begitu si kuburannya mau dipindahkan, misalkan si jenazahnya masih bagus atau wangi dan lain sebagainya, apakah itu ada keterangannya seperti itu Ustaz? Saya tidak menemukan satu keterangan pun bahwa ciri orang soleh itu jasadnya utuh ya, kuburannya wangi, enggak. Jadi itu tidak jadi standar lah. Kalau begitu berarti Firaun tukang soleh nah, ya, karena jasadnya paling utuh kan Firaun gitu. Itu enggak jadi standar. Ya kebetulan sajalah kalau ada yang wangi kemudian jasadnya masih utuh, diviralkan itu nggak perlu lah. Jadi nanti ada akidah-akidah yang berbeda. Cekap atur nuhun kana perhatosana, mugi-mugi manfaat kanggo urang sadayana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas